Oke, sekarang kita akan mencoba melanjutkan dari latihan untuk harga mutlak ya. Nah, ini merupakan contoh nomor 5, tentukan gimana solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Seandainya gitu ya, saya punya bahwa harga mutlak dari 2x gitu ya, dari 2x ditambah 3 itu lebih besar daripada harga mutlak 4x ditambah 5. Nah, di sini kita akan menggunakan gitu ya sifat yang nomor 4, di mana kalau kita punya harga mutlak X gitu ya lebih besar dari harga mutlak Y gitu ya, nanti akan kita dapatkan bahwa X kuadrat itu lebih besar daripada Y kuadrat ya. Sekarang ini kita terapkan dengan sifat nomor 4 gitu ya. Nah, sifat nomor 4 maka akan kita dapatkan gitu ya, bahwa harga mutlak 2x ditambah 3 lebih besar dari 4x ditambah 5 gitu ya. Maka di sini akan kita kuadratkan sebelah kiri, ini kita kuadratkan, begitu juga sebelah kanan kita kuadratkan gitu ya. Dengan menguadratkan 2x ditambah 3 kuadrat akan kita dapatkan bahwa 4x kuadrat ditambah 12 ditambah 9 itu lebih besar dari 16x kuadrat ditambah 40x ditambah 25. Nah, 16x kuadrat ditambah 45x ditambah 25 merupakan kuadrat dari 4x ditambah 5 ya. Nah, di sini sekarang kita akan merubah saja, artinya memindah dari yang di ruas kanan ke ruas kiri gitu ya. Kalau misalkan ini 16 kita pindah ke ruas kiri gitu ya, maka nanti 4x kuadrat dikurangi 16x kuadrat kita dapatnya negatif 12x kuadrat. Kemudian 12x dikurangi 40x kuadrat dapatnya negatif 28x, kemudian 9 dikurangi 25 maka dapatnya adalah negatif 16, lebih besar dari 0. Kenapa 0? Karena semua ruas kanan sudah pindah ke ruas kiri ya. Nah, sekarang ini kan negatif ya, ini negatif, negatif, negatif gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, terkadang kita kalau menghadapi suatu yang bilangan negatif itu agak susah ya. Nah, bukannya agak susah, tapi takut nanti kalau kita kurang teliti gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja tanpa harus mengerti. Tapi biar mudah kalau saya ini ya, saya bagi semuanya dengan 1. Dengan negatif 1. Dimana negatif 12x kuadrat dibagi negatif 1 dapatnya 12x kuadrat, negatif 28 dapatnya 28, negatif 16 dapatnya 12 gitu ya. Tanda dibagi negatif berubah tanda, 0 dibagi negatif 0. Dari sini maka kita akan bisa melakukan proses gitu ya. Di sini 12x kuadrat ditambah 28x ditambah 16 kurang dari 8. Kalau misalkan ini kita faktorkan gitu ya, dapatnya berarti berapa? Kalau kita faktorkan ya, dapatnya kayaknya 3x gitu ya, ditambah 4 dan 4x. Dari sini kita akan mendapatkan nilai pemecahnya, x-nya adalah berarti negatif 4/3 gitu ya. Sedangkan yang ini kita akan mendapatkan negatif 1. Ya, kita akan mendapatkan titik pemecahnya adalah negatif 4/3 sama negatif. Karena ini berupa suatu pertidaksamaan, maka kita membutuhkan suatu garis bilangan kan gitu ya, dimana ruas yang sebelah kiri pasti adalah kita negatif 4/3, kemudian di sini adalah negatif 1. Di sini ingat, di sini lubang ya, ini pun juga berlubang. Kenapa lubang? Dikarenakan saat soal tidak ada tanda sama ya. Kemudian yang akan kita arsir yang mana gitu ya. Sebelum kita akan mengarsir, kita cek dulu cara ngasih tanda positif negatifnya gitu ya. Nah, misalkan saya mau ngambil x-nya berapa? Paling mudah seringnya kita ngambil 0 ya. Kenapa ngambil 0? Yang penting teman-teman bebas untuk ngambil berapapun, yang penting tidak boleh ngambil negatif 4/3 atau ngambil negatif 1. Misalkan saya ngambilnya x adalah 0 gitu ya, dan saya inputkan ke 12x kuadrat, kemudian ditambah 28x, dan ditambah 16 gitu ya, maka saya akan mendapatkan nilainya 16 kan berarti positif kan ya. Nah, positif. Letak 0 ini posisinya di mana? Nah, 0 itu kan berarti berada di sebelah kanannya negatif 1 sini kan ya. Nah, ini semuanya positif gitu ya, positif. Kemudian melalui perbatasan negatif 1 berubah jadi negatif
berjalan, positif, 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 gitu ya. Kemudian yang akan kita arsir yang mana? Kita cek dari soal. Soal tandanya adalah berubah ini ya, yaitu sudah berubah jadi kurang dari. Kalau kurang dari, maka yang kita arsir adalah yang negatif. Ini maka kita arsir di sini ya. Dengan demikian, yang diarsir itu bagian tengah, maka kita memiliki bahwa himpunan penyelesaiannya adalah rentang dari negatif 4/3, negatif 1. Di mana kita kurungnya menggunakan kurung yang biasa, bukan kurung yang siku. Dikarenakan, gitu ya, sini lubang. Artinya lubang ini apa? Negatif 4/3 itu tidak masuk ke dalam interval ini atau selang ini. Begitu juga negatif 1 tidak masuk ke dalam selang atau tidak masuk dalam solusi ya atau penyelesaian dari harga mutlak 2x plus 3 lebih besar dari harga mutlak 4x plus 3. Itu merupakan contoh nomor 5. Sekarang kita akan melihat untuk contoh nomor 6 gitu ya. Tentukan himpunan solusi dari pertidaksamaan berikut gitu ya. Nah, kita memiliki harga mutlak gitu ya, 3 dikalikan harga mutlak X dikurangi 2 dikurangi harga mutlak X ditambah 1 lebih besar sama negatif 2. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di sini ada di sebelah kiri itu ada dua harga mutlak. Yang pertama adalah X min 2, kemudian X plus 1 gitu ya. Teman-teman mau menggunakan sifat nomor berapa gitu ya. Nah, ternyata kalau kita mau menggunakan sifat yang nomor 4 tadi ya, sebelah kiri kita kuadratkan, begitu juga sebelah kanan itu kita kuadratkan gitu ya. Boleh-boleh aja. Tapi nanti kita akan menemukan masih ada posisi di sini yaitu nilainya adalah masih mengandung harga mutlak gitu ya. Sehingga kita akan cara menyelesaikannya menggunakan suatu definisi. Sebenarnya menyelesaikan pertidaksamaan yang di situ ada harga mutlaknya kita boleh ya menggunakan definisi langsung, tidak masalah kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa kita selesaikan dengan sifat-sifat harga mutlak, kenapa tidak gitu. Nah, sekarang di sini kita proses menyelesaikannya menggunakan sifat ya. Karena di sini ada dua harga mutlak, yaitu harga mutlak X min 2 sama harga mutlak X plus 1, maka berdasarkan dari definisi ingat bahwa definisi dari harga mutlak kan gini ya, harga mutlak X itu akan bernilai X dengan syarat apa? X itu lebih besar sama 0 dan akan bernilai X jika X-nya ini ya. Sekarang kasusnya kita punyanya bukan X saja, tapi adalah X min 2 gitu ya. Nah, saya akan punya X min 2 ini akan bernilai-nilai dirinya sendiri X min 2 jikalau X min 2 ini lebih besar sama 0 gitu ya. Dan akan bernilai dari negatifnya atau lawannya dari X min 2, artinya negatif dari X min 2 jikalau X min 2 itu kurang dari 0 sesuai dengan definisi harga mutlak gitu ya. Kemudian ini kita sederhanakan, X min 2-nya tetap, bahwa X min 2 lebih besar sama dengan 0, 2-nya kan bisa kita pindah ruas kan ya. Si X lebih besar sama dengan 2, negatif 2 kita pindah ruas ke kanan gitu. Jadi positif. Begitu juga di sini kita kalikan, negatif X berarti positif 2. Saya balik, 2 dikurangi X, X-nya kurang 2. Ya. Kita mendapatkan definisi yang pertama. Sedangkan untuk definisi yang selanjutnya yaitu untuk X plus 1 bahwa akan bernilai X plus 1 jika X plus 1 lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai negatif dari X plus 1 kalau X plus 1 kurang dari 0 gitu ya. Dimana kita sederhanakan X plus 1 X-nya lebih besar sama dengan negatif 1 dan akan bernilai negatif X negatif 1, artinya ini kita kalikan begini ya. Hati-hati kalau ada depannya ada negatif kayak gini, maka harus kita kalikan dulu ya. Maka kita dapatkan negatif X dikurangi negatif 1, X-nya kurang dari negatif 1 karena punya pindah ruas gitu ya. Dari sini maka kita akan mendapatkan bahwa nilai X-nya itu ada yang lebih besar sama dengan 2, ada yang kurang dari 2, ada yang lebih besar sama dengan negatif 1, ada yang kurang dari negatif 1. Ya. Ya, kita akan bisa membuat suatu interval di mana interval yang di sebelah kiri negatif 1, yang di sini adalah 2 gitu ya. Nah,
Kemudian negatif 1 akan negatif 1 dari 2 ini kan akan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ini bagian yang pertama, bagian yang kedua sama bagian ketiga gitu ya. Bagian pertama itu mulai dari mana? Berarti mulai dari negatif tak terhingga, negatif 1. Dan ingat ini kurungnya kita menggunakan kurung yang apa? Karena di sini kita cek bahwa X kurang dari negatif 1. Artinya kurang berarti kan dia di sebelah kiri dari negatif 1 kan ya. Karena kurang nggak ada tanda sama dengan, maka kita kurungnya biasa. Berbeda kalau yang di bagian 2, artinya apa? Di sini lebih besar sama dengan negatif 1, maka kurungnya kita kurung siku, 2, 2-nya kurang tanpa kurung siku, gitu ya. Tanpa ada sama dengan, maka kurungnya adalah kurung. Nah, kemudian bagian yang ketiga, dia lebih besar sama dengan 2, gitu ya. Maka kita akan menggunakan kurung siku, sampai tak terhingga. Jadi kita akan memiliki 3 daerah. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, yang akan kita analisis satu persatu untuk menemukan suatu solusinya, gitu ya. Jadi nanti akan kita analisa begini. Kalau misalkan gitu ya, X-nya itu terletak di antara ini gitu ya, berarti dia kurang dari negatif 1 gitu ya. Dari kurang negatif 1, maka kalau kurang dari negatif 1 akan nilainya berarti ada di 2 dikurangi X ya, karena X kurang 2 itu kan bisa 1, bisa 0, bisa negatif 1, negatif 2, dan seterusnya gitu. Begitu juga untuk yang interval kedua dan interval ketiga gitu. Sekarang kita akan melihat untuk yang pertama, bahwa kita punya untuk bagian yang pertama itu adalah intervalnya itu ya, ini negatif tak terhingga, negatif 1, artinya apa? Berarti X-nya itu adalah kurang dari 1. Sehingga kalau kurang dari 1 gitu ya, maka dari soal ini kita akan mendapatkan nilai X negatif 2, harga mutlak X kurang dari 2, jika X-nya itu kurang dari negatif 1, maka kita akan mendapatkan 2 min X. Ya. Coba kita lihat. Kalau misalkan ya, X negatif 2 ini, kalau X-nya itu kurang dari negatif 1, pasti akan mendapatkan nilainya adalah 2 dikurangi X. Berdasarkan dari definisi. Kita lihat. Nah ini ya, bagian ini. Karena apa? X kurang dari 2. X kurang dari 2 itu berarti kurang dari negatif 1 kan masuk di sini. Maka yang kita pakai adalah 2 dikurangi X. Sedangkan untuk X plus 1 gitu ya, untuk X plus 1, kalau X-nya itu kurang dari negatif 1, maka yang akan kita gunakan adalah negatif 1 dikurangi 1. Ya, lebih besar dari negatif 2. Di sini sudah tidak ada harga mutlak sama sekali gitu ya. Karena apa? Kita sudah menggunakan berdasarkan dari definisi. Kalau X-nya kurang dari negatif 1, kita pakai yang mana gitu ya. Nah, di sini kita kalikan seperti biasa dengan aljabar biasa ya. 3 kali 2, 6, 3 kali negatif X berarti negatif 3X gitu ya. Kemudian negatif dengan negatif, plus X, kemudian negatif dengan positif 1 lebih dari sama dengan 2. 6 ditambah 1 dapatnya 7, negatif 3X tambah 3. Itu lebih besar. Negatif 2, di sini kita dapat negatif 2X lebih besar sama dengan negatif 9, karena 7 pindah ruas gitu ya. Nah, di sini ingat karena ini masih negatif gitu ya. Sekarang saya bagi dengan negatif 1 ya. Negatif 2X bagi negatif 1 dapatnya 2X. Tanda berubah kurang dari sama dengan 9. X-nya kita dapat berapa? 9/2. Dari sini maka sebenarnya kita akan bisa kombinasikan ya. Oh, ternyata solusi yang kita dapatkan melalui proses ini kita dapatnya adalah X-nya kurang dari sama dengan 9/2. Atau kita punya gitu ya, negatif tak terhingga, 9/2. Nah, sekarang kalau kita ingin ngecek gitu ya, himpunan penyelesaiannya sebenarnya di bagian pertama sini gitu ya, itu kita iriskan aja gitu ya. Iriskan dari mana? Dari bagian ini. Kalau X kurang dari negatif 1 itu kan nilainya negatif tak terhingga sampai negatif 1 gitu ya. Maka kita akan punya negatif tak terhingga itu kalau saya iris gitu ya dengan negatif tak terhingga, 9/2 gitu ya, itu berarti dapatnya adalah, artinya irisan itu yang saling beririsan atau yang terarsir dua kali gitu ya. Artinya kalau dari negatif 1 maka dia akan berjalan kiri terus, begitu juga yang ini. Nah, kalau kita lihat irisannya berarti kita akan mendapatkan yaitu adalah
negatif tak terhingga, negatif 1 ya. Merupakan suatu irisan. Oke. Sekarang kita lihat kalau misalkan dari gambar ya. Nah, secara garis bilangan dapat ditentukan himpunan solusinya sebagai irisan dari ini ya, negatif tak terhingga, negatif 1 dan negatif tak terhingga 9/2. Kalau secara gambarnya kita bisa melihat bahwa kalau 9/2 tadi kan ada sama dengan, maka ini kita pakai arsir gitu ya. Di arsir jalannya kemana? Karena kurang dari maka dia ke kiri terus gitu ya. Begitu juga untuk yang negatif 1 karena kurang negatif 1 tapi tanpa ada sama dengan, dia berjalan. Nah, yang terarsir 2 kali yang mana bagiannya? Berarti kan ini kan yang terarsir sebanyak 2 kali. Sehingga kan yang kedua kali maka ini nilainya dari mana? Negatif 3, yang kita pakai ya, sehingga irisannya kita dapatkan atau disebut dengan himpunan penyelesaian pertama adalah negatif tak terhingga, itu untuk kasus yang pertama. Sekarang kita akan ngecek untuk kasus yang kedua. Kalau intervalnya itu ini tadi, intervalnya itu kan kita punya X-nya lebih besar sama dengan negatif 1, kemudian kurang dari 2. Artinya selangnya kan ini ya. Nah, selang ini kan kalau kita bentuk ke interval kan bentuknya jadi seperti ini gitu ya. Sehingga kita akan ngecek kalau X-nya itu terletak di antara negatif 1 dan 2, maka X negatif, harga mutlak X negatif 2 sama harga mutlak X plus 1 ini berubah jadi siapa kayak gitu. Ya, kita akan bisa mendapatkan ya, kalau X-nya terletak di antara negatif 1 dan 2, bahwa harga mutlak X dikurangi 2 itu berubah jadi 2X, sedangkan X plus 1 itu berubah tetap X plus 1 ya, lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, dari sini sudah seperti perhitungan biasa aja, kita mengalihkan seperti biasa gitu ya. Kita dapatkan 5 dikurangi 4X lebih besar sama dengan negatif 2. Ya, di sini ada tanda negatif, teman-teman boleh langsung bagi dulu dengan negatif 1 agar tidak rancu gitu ya. Maka kita dapatkan negatif 4X dibagi negatif 1 dapatnya 4X kurang dari ya, tanda lebih besar dibagi dengan negatif berubah jadi kurang dari gitu ya. Maka 4X kurang dari sama dengan 7, X-nya kita punya 7/4. Nah, 7/4 ini gitu ya, X ketika kurang dari sama 7/4, maka selangnya berikut kan gitu ya. Nah, di sini kita akan bisa mendapatkan himpunan penyelesaian keduanya langsung gitu ya, mudah. Irisannya dari mana? Berarti kita iris dari negatif 1,2. Kalau kita lakukan iris dengan siapa? Negatif tak terhingga, per 4. Nah, sekarang kita akan ngecek ya. Nah, berarti yang akan terlewati oleh dua arsiran yang mana gitu ya. Pasti kalau ini sampai negatif tak terhingga kan ya, berarti negatif 1 pasti masuk di sini gitu ya. Nah, ini masuk 1 gitu ya. Kemudian 2 sama 7/4 itu besar mana? Besar 2 ya, karena 7 dibagi 4 itu kan sekitar 1 berapa gitu ya. Nah, berarti yang bakal terarsir 2 kali adalah 7/4. Merupakan himpunan penyelesaian yang kedua. Kalau kita ingin melihat secara garis bilangannya, kita bisa melihat ya di sini bahwa mulai negatif 1 dengan 2 ya, kita bisa melihat arsirannya yang biru ini, yang paling besar ini. Kemudian untuk kurang dari sama dengan 7/4 maka dia akan berjalan ke kiri gitu ya, dari 7/4 jalan ke kiri gitu ya. Nah, sehingga yang terlewati oleh dua biru mana? Lewati. Ya, ini saja. Ya kan? Terlewati yang pertama ketika negatif 1 dengan 2 gitu ya. Kemudian sama 7/4 ketika dia berjalan saja ya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan gitu ya, bahwa himpunan penyelesaian keduanya mana? Sebenarnya teman-teman boleh ya, tidak harus menggunakan gambar ini ya, kalau sudah paham ya terkait dengan bagaimana menentukan irisan. Namanya irisan itu begini, bahwa kalau kita mengiris dua bagian, artinya ketika kita mengiris dari ini sama ini gitu ya, bagian yang sama-sama gitu ya, ada di bagian ini dan bagian itu mana, maka itu disebut dengan irisan. Jadi kita akan bisa
Tapi memang lebih mudahnya kalau teman-teman menggunakan garis bilangan. Oke, sekarang kita yang bagian ketiga gitu ya. Nah, bagian ketiga ini untuk interval berapa? Intervalnya adalah X-nya lebih besar sama dengan 2 dengan selangnya berarti ini. 2 sampai positif tak terhingga. Karena lebih besar sama dengan 2 berarti mulai 2, 3, 4 seterusnya. Kan gitu ya. Nah, maka kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, harga mutlak X dikurangi 2 itu berubah jadi siapa? Jadi X 2. Kalau X plus 1, kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, jadi siapa? X plus 1. Kan gitu. Nah, ini lebih besar sama dengan negatif 2 berdasarkan soal. Sebenarnya kita akan fokus merubah bagian ini saja. Ini berubah jadi siapa? Ini berubah jadi siapa? Dengan alasan mana? Interval ini. Interval bagian ini yang kita pertimbangkan. Gitu. Sehingga kalau sudah mempertimbangkan ini, maka yang kita dapatkan adalah bagian. Ya, kita bisa melakukannya proses seperti aljabar perkalian biasa, maka di sini kita dapatkan bahwa 2x lebih besar sama dengan 5, karena sudah positif berarti nggak perlu membagi dengan negatif 1 gitu ya, maka kita dapatkan x-nya lebih besar sama dengan 5 per 2. Jadi selangnya adalah berikut, maka kita bisa mendapatkan gitu ya, himpunan ketiga, penyelesaian dari ketiga berarti mana? Nah, kita akan melihat adakah perpotongan gitu ya, atau irisan dari 2 sampai positif tak terhingga gitu ya, jikalau saya iris dengan 5 per 2 sampai positif tak terhingga gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat ya, ini bahwa yang akan terarsir 2 kali pastinya adalah 2 sama 5 per 2. Kalau 2 itu berarti akan berada di sebelah kirinya dari 5 per 2. 5 per 2 itu kan 2,5 ya. Kalau 2 sampai 1,5 berarti kan dia akan berjalan ke kanan terus. Begitu juga 5 per 2 berarti mulai 2,5 akan berjalan ke kanan terus. Sehingga di sini kita akan bisa mendapatkan perpotongannya atau yang beririsan adalah 5 per 2 sampai positif tak terhingga. Sehingga kita bisa mendapatkan gitu ya. Nah, ini ya kalau kita lihat secara garis garis bilangannya. Kita bisa melihat garis bilangannya di sini berarti yang terpotong 2 kali gitu ya, yang terarsir 2 kali ya, memiliki arsir 2 kali ya. Kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaian ketiganya adalah 5 per 2, positif tak ya. Nah, dari sini kita akan melanjutkan gitu ya, melanjutkannya kemana? Nah, ini akan kita lanjutkan dari himpunan penyelesaian pertama, kemudian kedua dan ketiga, karena masing-masing kan memiliki suatu penyelesaian. Nah, jadi akan kita gabungkan gitu ya. Nah, di sini akan kita gabungkan himpunan penyelesaiannya berarti atau himpunan penyelesaian total itu sama dengan penyelesaian pertama. Kalau kita gabung dengan penyelesaian kedua, kita gabung dengan penyelesaian ketiga. Pertama siapa? Ini kan ya. Kedua mana? Nih, kan ya. Tiga mana? Setelah kita gabung, ternyata gitu ya, negatif tak terhingga, negatif 1 gitu ya, itu merupakan, kalau ini bisa digabung bahwa negatif 1,7 per 4 gitu ya. Nah, ini kan kita bisa jadikan 1 ya. Ini bisa kan ya. Nah, artinya apa? Kalau ini kita gabung dengan ini, berarti kan negatif tak terhingga digabung dengan negatif 1. Ini juga ada negatif 1, berarti kan negatif 1 sebenarnya masuk ke sini, kan gitu ya, gabung ke sini. Jadi negatif tak terhingga 7 per 4 kita gabung dengan 5 per 2 gitu ya, sampai positif tak terhingga. Atau teman-teman boleh menulisnya begini, negatif tak terhingga 4 gitu ya, atau ya dari per 2 sampai positif tak. Nah, itu merupakan solusi gabungan. Nah, kapan kita akan menggunakan definisi, kapan kita tidak gitu ya, tergantung dari soal yang akan kita. Biasanya kalau misalkan harga mutlaknya itu lebih dari 1 gitu ya, kita bisa menggunakan suatu definisi.
Atau kalau sifat-sifat dari harga mutlak ternyata tidak bisa diselesaikan gitu ya, maka kita akan menggunakan suatu definisi. Kita kembalikan ke awal mulanya. Kemudian, nah ini latihan untuk pertidaksamaan ya. 1 sampai 10 bisa dicoba untuk memahamkan bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan gitu ya. Nah, pertidaksamaan ini berkaitan dengan bagaimana harga juga gitu ya. 1 sampai 10 bisa dibuat pelatihan, akan dikerjakan biar lancar. Itu kita juga punya, nah, tentukan himpunan solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Ya, yang sebelumnya tadi hanya pertidaksamaan saja, sekarang mengandung mutlak ya. Nah, kalau misalkan nomor 1 menyelesaikannya gimana? Nomor 2 seperti apa? 3, 4 seterusnya gitu ya. Bahkan sampai nomor 10 ya. Kita lihat nomor 10 coba. Nomor 10 ternyata di sini ya. Nah, di sini harga mutlak gitu ya, tapi di luarnya juga ada mutlak, berarti harga mutlak di dalamnya ada suatu harga mutlak. Wow, itu gimana ya cara menggunakannya? Nah, pasti nanti teman-teman akan bisa menggunakan beberapa sifat yang ada gitu ya. Apakah mau menggunakan sifat-sifat harga mutlaknya ataupun mau menggunakan kombinasi agar bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu ya beberapa latihan soal yang bisa dicoba untuk memperlancar, untuk menguasai pada bab pertidaksamaan dan bab hargamu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat atas pembelajaran kita gitu ya. Ini menjadi ilmu meskipun sedikit tapi bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.